Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rino Rosiana dan selamat bergabung dan berteman di YouTube channel Kopi Rince. Oke, kita bukan ngebahas Kopi Rince dan lain-lain, karena hari ini saya akan ngebahas tentang persyaratan untuk adik-adik dan teman-teman yang ingin masuk sekolah kedinasan Poltekip atau Politeknik Ilmu Pemasyarakatan di bawah naungan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Dan di sini nanti kita akan ngebahas bagaimana itu cara masuknya dan tesnya apa aja dan sampai di sana itu seperti apa sih. Mungkin teman-teman atau adik-adik ingin mempersiapkan diri beberapa bulan ke depan, karena waktunya sih agak mepet ya, mungkin beberapa minggu ini harus agak sedikit digencar. Nah, boleh silahkan didengerin obrolan kami. Kebetulan dia ini adalah tetangga saya depan rumah di Tasik, dan dia juga baru lulus Poltekip tahun lalu. Alhamdulillah, dia juga mendapatkan nilai cukup memuaskan menurut saya. Dapat ranking bagus lah. Nanti boleh disaksikan videonya. Kalaupun ada pertanyaan atau saran dan kritik buat khususnya di perbincangan nanti, boleh adik-adik atau teman-teman boleh tulis pertanyaannya apa. Oke, selamat menyaksikan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Gimana kabarnya, Cal? Alhamdulillah baik teh. Gimana Baik kabarnya ya? teh? Baik. Alhamdulillah baik. Masih di rumah? Masih di rumah aja teh. Di rumah aja. Di Iya. rumah aja tetap ya pakai baju PDH. Iya, tetap Atau habis belajar? habis ada pengecekan online tuh. Pengecekan online. Oh. Iya, Ya udahlah, itu mah nantilah kita bahas next ya. siap. Ini nih, Cal. Kan sekarang lagi ada penerimaan calon taruna Poltekip baru ya. Ya, betul. Ya, ini kan mau ada penerimaan lagi nih. Iya. Teman-teman mungkin atau adik-adiknya Aksal, adik-adiknya Teteh juga ada yang pengen tahu, penasaran katanya. Poltekip itu apa katanya? Bisa jelasin nggak mungkin Aksal? Oh iya. Boleh jadi secara umumnya itu Poltekip itu sekolah kedinasan, Mm-mm. ikatan dinas yang di bawah Kementerian Hukum dan HAM. Agak putus-putus ya. Hukum dan HAM, Poltekip Mm-hmm. sama Poltekim. Oke. Okay. Untuk Poltekip sendiri itu eh, apa namanya jenjang karirnya itu kedepannya itu untuk di pemasyarakatan, Di pemasyarakatan. ya sesuai dengan namanya Mm-mm. Poltekip, itu singkatan dari Politeknik Ilmu Pemasyarakatan. Jadi di mana Poltekip itu eh, mencetak kader-kader calon pegawai pemasyarakatan Mm-mm. untuk bekerja di UPT pemasyarakatan yang ada di Indonesia. Oke. Okay. Jadi secara umumnya gambarannya itu Poltekip itu sekolah kedinasan yang di bawah naungan Kementerian Hukum dan HAM. Oke, berarti Kementerian Hukum dan HAM itu ada dua ya, berarti sekolah kedinasannya. Yang pertama Poltekip. Poltekip dikhususkan untuk UPT pemasyarakatan. Dan Ya, betul. Poltekim itu di imigrasi. Tapi untuk hari ini kita akan ngebahas tentang khususnya Poltekip. Karena Aksal juga Ya, taruna Poltekip. ya betul. Ya kan? Gini nih, Aksal. Dulu Aksal tahu dari mana sih Poltekip ini? Jadi pengalaman awal Aksa tahu Poltekip itu pertama dari bisa dibilang tuh dari internet.
Jadi nggak langsung dari teman ataupun saudara ataupun Mm-mm. sekolah. Jadi pertama kali Aksa tahu Potekip itu benar-benar dari internet. Pengalaman Aksa sih sebenarnya dulu pertama kali daftar sekolah kedinasan itu daftar Akmil. Ah, Nah, dari daftar Akmil itu emang niatan pertama itu pengen untuk sekolah kedinasan, masuk ke sekolah kedinasan. Di Akmil itu mm-mm. sempat gagal di tes kesehatan, kemudian di tahun yang sama Aksa nyobain kesempatan buat masuk ke Poltekip dan eh, udah waktu itu udah beres operasi amandel karena waktu gagal akne itu karena amandel. Beres operasi amandel Aksa langsung daftar Poltekip. Jadi intinya tahu Poltekip itu dari internet sih, nyari sendiri gitu. Emang nyari-nyari sendiri ya. Emang Aksal tuh Ya, niat berarti pengen sekolah di kedinasan apapun itu ya, bentuknya. iya betul. Dan Dan kebetulan mungkin waktu itu mencari yang Poltekip. cocok tuh. Iya betul. Oke. Berarti awal dari internet dan mungkin ditambah dari teman-teman juga mungkin ya. Teman-teman sekitar ya. Mm-mm. Oke. Terus persyaratan untuk masuk Poltekip ini apa? Mungkin harus dari lulusan apa gitu? Oh, untuk persyaratan sih eh, yang pertama itu Poltekip itu menerima dari lulusan SMA dan SMK juga bisa, SMA IPA IPS juga bisa. Mm-mm. Jadi lulusan SMA maupun SMK itu bisa daftar ke Poltekip. Mm-mm. Jadi SMA Ya, jadi mau jurusan IPA atau IPS boleh. bisa, boleh daftar Poltekip. Kalau SMK, apakah ada jurusan tertentu yang bisa daftar ke Poltekip? Untuk pengalaman pribadi sih kemarin ada yang teman satu angkatan itu, Mm-mm. dia tuh SMK jurusan, kalau tidak salah itu jurusan otomotif. Otom. Dia tuh jadi eh, tidak dilihat dari apa lulusan SMK-nya, yang dilihat tuh dari nilai ujian nasional dari pelajaran umum aja seperti matematika, IPA, seperti Oh, bahasa Indonesia. Jadi lulusan SMK pun bisa daftar Poltekip. oke. Jadi meskipun Ya, jurusan SMK pun bisa. iya, Kayaknya berbagai jurusan, yang penting ada nilai ujian nasionalnya itu matematik, ya bisa bahasa Inggris, dan mungkin bahasa Inggris kali ya, bahasa Indonesia. bahasa Indonesia. Oke. Uh, Mungkin ada persyaratan khusus selain itu. Persyaratan khusus tuh Mungkin dari nilainya lebih harus berapa minimal waktu pengalaman minimal Aksal? itu waktu pengalaman itu nilai ijazah itu biasanya dengan rata-rata minimal tuh 7, dengan grade 7 ya, minimal itu. Rata-ratanya. Ya, jadi minimal itu untuk nilai dan untuk persyaratan lainnya Mm-mm. tinggi badan untuk pria itu 165 atau untuk taruna itu 165 cm minimalnya idealnya. Dan untuk yang taruninya untuk wanita itu 158 kalau tidak salah. Minimal 158 cm untuk taruni, Ya, untuk perempuan. Dan mungkin ada laki-laki kebijakan tarunanya lain itu, buat tahun sekarang, mungkin ada mm-mm, kebijakan lain. Kurang tahu juga, belum ya keluar terkadang surat suka ada resmi. regulasi sih ya, perubahan juga. Ya, Tapi biasanya standarnya laki-laki 165 minimal dan perempuan 158. 158. Ya, Oke, nanti persyaratan yang tahun ini kita nggak tahu ya, mungkin beda lagi ya. ya bisa aja berubah. Bisa lebih pendek dan mungkin malah lebih tinggi. Ya, menunggu Oke, kebijakan dari sekolah. dari sekolahnya ya. Terus kan ada ini Teteh ngelihat dari apa catar.kemenkumham.go.id, persyaratannya itu kan ada persiapan dokumen. Ya, Nah, administratif lah.
Berarti kan dokumen atau berkas-berkas kan? Ya, betul. Itu menurut Aksal kan memang banyak di situ persyaratannya. Kira-kira nih buat teman-teman atau adik-adik yang lagi persiapan untuk daftar Poltekip ini, berkas apa aja yang harus di ini dulu nih untuk saat ini nih? Mungkin jaraknya yang agak lama mungkin, dan mungkin kalau misalnya untuk ke depan untuk sebentar lagi tes, apa aja gitu si berkasnya yang Oh iya. dipersiapin. Sebelumnya ini sebelum saya menjawab, bila mana ada pembina yang nonton ataupun senior yang nonton, mohon izin pembina, izin senior. Jadi untuk persiapan kemarin tuh yang harus dipersiapkan tuh biasanya legalisiran. Galisiran. Jadi ya sebelum satu minggu ataupun sebulan sebelum pendaftaran tuh kita udah siap legalisiran, maupun itu KTP, jasa, kartu keluarga, dan lain sebagainya. Nah, untuk yang lainnya, selain legalisir itu, kita persiapkan SKCK atau surat SKCK. keterangan catatan kepolisian, ya, yang biasanya itu berlaku untuk 6 bulan ke depan. SKCK tersebut. Jadi dipersiapkan dulu legalisiran tersebut sama SKCK. Biasanya tuh kemarin tuh yang saya persiapan tuh itu SKCK yang mungkin SKCK. agak lama juga Ya ya nanti agak prosesnya ya. agak lama ya prosesnya. Ya, soalnya Harus segera tahu dipersiapkan. sendirilah di polisi Ya, kan banyak yang ngantri SKCK nih karena prosedurnya. Ya, jadi untuk jangka panjang untuk agak santai berarti SKCK dulu nih. ya. Mungkin nanti persyaratan Dan yang lainnya bisa dekat-dekat ya lah ya. untuk terus ada tambahan sih untuk beberapa minggu atau beberapa hari menuju tes kesehatan tuh biasanya disuruh untuk persiapkan surat keterangan berbadan sehat dari rumah sakit atau puskesmas terdekat. Nah, untuk itu biasanya jangan dulu dicek jauh-jauh hari. Kalau bisa itu berdekatan dengan waktu tes pengecekan kesehatannya. Mungkin 1 Biasanya minggu dilihat sebelum dari tes ya. tangga yang tercantum. Ya, Oke. bagusnya itu 1 minggu sebelum tes atau maksimal itu sebulan 2 bulan sebelum tes. Dan juga waktu dulu juga saya pengalaman waktu daftar PNS, memang kayak surat keterangan kesehatan ya, emang ada waktunya juga sih, ada jangka waktunya, ada limitnya istilahnya. Biasanya untuk Ada beberapa minggu, kadaluarsanya gitu kan. ada cuman 2 minggu atau seminggu. Iya, Dan memang harus dari rumah sakit pemerintah ya. iya betul. Oke. Mungkin ada tambahan lagi dari administrasi berkas? Ada tambahan nggak, Cal? Halo, Cacal. Ada tambahan nggak, Cal, dari berkas? Suaranya Bentar. nggak ada ya? Halo? Ya, halo. Jelas nih? Nah, kumaha? Hmm, paling itu untuk persyaratan yang ada di web catar.kemenkumham tadi itu di-download terlebih dahulu, terus kita persiapkan untuk di-print dan diisi gitu. Jadi persiapan juga persyaratan yang dikasih oleh website Catar Kemenkumham tadi. Oke. Jadi harus teman-teman atau adik-adik kalau mau persiapan berkas itu baiknya menurut Aksal itu menurut pengalamannya di print dulu ya. Ya, dipersiapkan dulu Ya, semua berkasnya dipersiapkan. gitu. Mungkin di checklist dulu yang udah apa, yang Ya, mana gitu. jadi jangan mendadak ataupun mendekati hari H baru Iya, dipersiapkan. jangan. Jadi jauh-jauh hari. Betul. Terus kalau udah tes dokumen atau administrasi itu kan tahap selanjutnya itu adalah seleksi kesehatan. Ya. Nah, kesehatannya itu di sana tuh diperiksa apa aja?
Nah, mohon maaf sebelumnya itu biasanya itu sebelum seleksi kesehatan itu Mm-mm. udah selesai seleksi administrasi itu masuknya ke tes kompetensi dasar dulu sebelum Oh, SKD dulu. SKD dulu ya. Oke, SKD. Tahun Kita bahas kemarin SKD tuh dulu. pengalaman saya kayak gitu. Mm. Nah, di SKD tuh apa aja Di SKD itu jadi umumnya? terdiri dari 3 subbagian eh, materi yang harus dipelajari. Itu ada TWK atau tes wawasan kebangsaan, ada Mm-mm. IU, tes intelijensi umum, ada TKP, tes kepribadian. Nah, biasanya itu di dalam tes TWK itu mencakup kayak pasal Undang-Undang 1945, Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila, terus alinea-alinea Undang-Undang Dasar. Pokoknya tentang BPUPKI, sejarah Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika. Jadi wawasan kebangsaan yang mencakup NKRI lah keseluruhan sejarah Hmm. Indonesia. Kalau istilah zaman teteh mungkin PPKN kali ya. Ya, Kalau PPKN, sekarang apa? BPU, wawasan kebangsaan. PK tadi apa bilang apa? Apa ya tadi Cacal tuh? Pokoknya tentang kewarganegaraan lah, tentang Indonesia aja. Putus-putus lagi. Halo, Oke, jelas ya? jelas-jelas. Jadi setelah SKD apalagi tuh tesnya? Setelah SKD baru masuk ke tes Kesehatan. kompetensi bidang, yang itu Oh, ada kompetensi kesehatan, bidang. ya ada kesehatan, ada kesemaptaan, sampai akhir ada wawancara fisik dan penampilan. Kalau kesamaptaan nih, samapta dulu atau cek kesehatan? Jadi setelah SKD itu langsung ke kesehatan. Apa biasanya yang dicek? Jadi di kesehatan tuh biasanya ada pemeriksaan TB atau BB, tinggi badan, berat badan, Mhm. overweight atau underweight, terus ada pemeriksaan mata, ada pemeriksaan fisik luar, ada tensi, ada gigi, terus THT, amandel yang mencakup amandel, undang telinga, seperti itu. Tadi ada bilang tes mata, berarti nggak boleh minus dong. Ya untuk di kedinasan khususnya Poltekip ini eh, ya nggak boleh minus, Berarti harus nggak normal boleh matanya. berkacamata. Ya, Berarti yang kayak teteh gini kayaknya udah bakalan out aja ya. kemungkinan ya. Jadi memang harus tidak berkacamata persyaratannya itu. Oke. Berarti intinya harus normal lah matanya. Ya, Hmm. Itu diperiksanya di rumah sakit atau di tempat poltekipnya? jadi untuk pengalaman Aksa kemarin, untuk tes kesehatan itu dilaksanakan di atas auditorium di BPSDM Kementerian Hukum dan HAM. Mhm. Tepatnya itu di Cinere, Cinere Depok. Jadi nggak dilaksanakan di rumah sakit, dilaksanakan langsung di dekat kampus kampus Poltek itu. Dekat kampus poltekip. Ya. Tim-tim kesehatannya mungkin dari luar. Ada tim kesehatan yang dari poliklinik Poltekipnya, ada yang diundang dari luar, Oh, dokter tergantung dari mungkin luar. bidang kesehatannya ya. Ya, Oke. Setelah cek kesehatan, cek apa lagi? masuk ke kesemaptaan. Kalau kita lolos tes kesehatan, langsung kita masuk ke kesemaptaan. Nah, itu apa aja? Ngapain aja? Untuk persiapan Jadi adik-adik nih. biasanya untuk persiapan tuh yang paling utama itu kita latihan, yang pasti ya, latihan sering dalam misalkan kurun waktu yang biasanya kita latihan dalam seminggu 2 kali, Mm-mm. dinaikin lagi tingkatnya jadi seminggu 4 kali atau seminggu 5 kali. Yang harus dipersiapkan itu biasanya lari 12 menit, push up, sit up, pull up,
Chaining untuk taruni atau untuk perempuan, dan satoran atau Shuttle lari berbentuk angka angka 8. 8. Oke. Banyak juga ya tesnya ya. Ya, jadi itu tuh ada minimal dan maksimalnya itu tes itu. Oke, Untuk mungkin. lari itu Nah, boleh lah, nggak biasanya apa-apa. Lari harus 12 menit. ya lari itu Putus-putus ya. Sinyalnya emang rada-rada. pas itu masuk 5 lebih. Bisa diulangi nggak, Cal? Ya untuk halo. Ya, Jadi untuk lari itu 12 menit tuh buat pria itu minimal 5 keliling. Kalau minimal buat 5 keliling, ya satu kalau buat stadion. taruni satu Stadion. stadion yang panjangnya itu kurang lebih 400 meter keliling. 800 meter. 400. 400. Ya, Oh, berarti satu 2 kelilingnya itu. kiloan lah ya. Ya minimal untuk pria itu 2 kilo. Kalau perempuan, Kalau perempuan itu minimalnya itu 4 keliling. 4 keliling. 1.600 kilo. 1.600. 1.600 meter. 1,6 kilo. Tapi Oke. lebih baik sih lebih dari 5 dan 4 keliling tadi. Biar Kalau kita nilai pengen lulus kita kan harus aman. yang lebih-lebihnya, jangan yang cuma standar Ya, aja kan istilahnya kan. Kalau pengen betul. nilainya bagus. Oke, mungkin berarti dari sekarang tuh adik-adik itu atau teman-teman harus persiapan fisik ya. Lari dari sekarang, mungkin Ya, latihan-latihan lain. Tapi renang ada ya nggak? betul. Untuk renang itu Kotek itu eh, nggak ada sih. Waktu Nggak ada kemarin ya. pengalaman saya nggak ada tes renang ya. Tapi nggak apa-apa mungkin ya dipersiapkan aja kali ya. Tapi Siapa tahu. renang itu bagus untuk latihan pernapasan Uh, tuh, untuk kelari nantinya bagus. Nanti untuk pernafasan dan siapa tahu juga nanti tahun ini malah ada tes renang kita nggak tahu Ya, kan. nggak tahu. Uh-uh. Abis Samapta apa tuh? Sama waktu itu masuk ke psikotes, ujian psikotes. Ujian psikotesnya kan menurut di website itu ada psikotes tulis dan wawancara Wawancara. psikotes. Nah, Ya. kalau psikotes tulis tuh gambaran umumnya seperti apa? Apa yang ditanya? Mungkin untuk psikotes tulis itu mungkin pernah itu di SMA itu ada tes psikotes. Nah, nggak jauh beda dari itu, cuman kalau lebih rincinya itu saya lupa. Biasanya itu terdiri dari sinonim, antonim, silogisme, ada deret, Hmm. terus gambar pohon, waktu kemarin itu gambar pohon, ada Oh, tes ada warteg, gambar pohon. terus tes kecocokan gambar kayak gitu-gitu. Kayak tes warteg gitu ya. Ya, tes warteg itu yang Mungkin teman-teman atau adik-adik gambar. bisa nyarilah kalau yang kayak gitu mah kan bisa ada di Gramedia mungkin atau di YouTube juga sekarang udah banyak lah. Di YouTube banyak, ya. Di Mm-mm. YouTube banyak. Kalau wawancara psikotesnya nih, Ya. wawancara psikotesnya kayak gimana? Wawancara psikotes itu biasanya lebih ke pertanyaan-pertanyaan. Misalkan, kenapa daftar aktif? Misalkan Mm-mm. sebutkan 3 hal negatif yang ada dalam diri, 3 hal positif yang ada dalam diri kita. Kayak gitu-gitu sih pertanyaan-pertanyaan yang merujuk ke kepribadian diri sendiri. Oke, berarti tentang kepribadian diri sendiri ya. Ya, kayak misalkan riwayat hidup, kayak gitu-gitu katanya. Oh, dulu inget nggak Cacal mungkin ditanya apa gitu? Itu yang paling ingat tuh, jadi tes wawancara psikotes tuh dalam bentuk bisa 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 aja dalam bentuk wawancara secara langsung
ataupun dalam bentuk tes tulis juga dalam kertas, lembar kertas, bentuk pertanyaan. Oh, bisa ditanyakan langsung, bisa juga dalam bentuk tulisan. Ya, Oke. yang biasa tuh ditanya tentang motivasi masuk aktif, motivasi masuk sekolah kedinasan, ataupun misalkan ditanya tentang apakah bersedia jauh dari orang tua, kayak gitu. Oh iya. Karena memang calon Poltekip ini memang harus siap ditempatin di mana aja sih ya. Ya betul. Jadi teman-teman atau adik-adik juga harus siap nih. Iya. Kalau yang sekolah kedinasan itu kan rata-rata itu siap penempatan kerja, siap Harus siap sekolah ditempatin di kedinasan. mana aja. Setelah psikotes itu apa tahap akhirnya? Setelah psikotes itu langsung kita nanti masuk ke WPFK atau wawancara pengamatan fisik. WPFK, Ya, wawancara pengamatan fisik fisik dan terampil. dan keterampilan. Itu biasanya ngapain? Jadi di akhir itu biasanya itu ada pejabat di lingkungan BPSDM itu, Mm-mm. lingkungan Protekip itu yang langsung mewawancarai kita selaku calon taruna Protekip. Yang biasanya di situ itu kita tuh disuruh menampilkan semua bakat ataupun keterampilan yang kita miliki. Nah, misalkan kalau kita punya keterampilan bela diri, kita perlihatkan. Misalkan kita punya keterampilan di cabang olahraga bola seperti bola basket, sepak bola, kita perlihatkan bisa dalam bentuk sertifikat ataupun gerakan seperti itu. Jadi yang diutamakan sih itu kemarin itu bela diri, cabang Bela diri. bela diri. Ya karena yang memang yang calon taruna Poltek itu dibentuknya itu untuk bekerja dan bernaung di Lapas lah negatif intinya ya. pemasyarakatan ya, lapas. Seenggaknya harus punya fisik lah dan punya minimal Tampilan dasar-dasar bela bela diri. diri lah gitu ya. Oke, bisa. Apalagi ya? Tadi persiapan fisik sudah. Mungkin program studi yang ada di Protekip. Oh iya, program studinya apa aja sih di sana? Nah untuk adik-adik nanti yang lolos masuk ke Protekip tuh mempunyai 3 program studi yang mana dalam memilih program studi tersebut tidak langsung kita pilih dan masuk pada program studi tersebut. Jadi kalau misalkan mau masuk ke program studi yang kita inginkan tuh kita tuh melalui asesmen dulu, melalui penyeleksian lagi, melalui wawancara lagi, baru kalau misalkan kita memenuhi untuk masuk ke program studi tersebut, kita bisa eh, masuk ke program studi tersebut. Jadi program studi itu ada yang pertama itu ada manajemen kemasyarakatan, yang kedua itu ada teknik kemasyarakatan, yang ketiga itu ada bimbingan kemasyarakatan. Berarti ada 3 Ada 3 program studi program studi di lah ya. Protekip. Itu biasanya milih program studi itu tesnya lagi di semester berapa? Apakah di awal? Hello. Halo, Cal. Si Caca mana? Halo. Ah, Halo. Ini kerekam nggak ya? Tadi kok sempat mati soalnya. Tapi ada indikator recordnya itu di atas. Kayaknya kerekam. Masih kerekam ya? Ya. Meskipun tadi sempat jelek.
sempat hilang. Ya, Ah, oke. Tadi itu sampai jurusan ya. Ada 3 jurusan ya, berarti. Ada 3 program studi. Nanti untuk lebih dalamnya itu kita bahas next lah ya. siap. Nah, ini kan lagi masa pandemi nih. Ya, di Sekarang rumah kan aja. Aksel lagi di rumah. Kenapa Ya, betul. bisa seorang taruna Poltekip di rumah dan memakai baju apa itu istilahnya lah? Saya nggak ngerti. Coba dijelasin deh. Baju, siap. Jadi izin jawab itu untuk sekarang itu kenapa Taruna Protektif bisa ada di rumah masing-masing? Karena yang pertama itu untuk kampus Protektif masih dalam proses pembangunan asrama untuk taruna tingkat 52, angkatan 52, 53 dan 54. Nah, jadi Hmm. dalam kasus ini Direktur Protektif itu memberikan kebijakan untuk memulangkan taruna. Jadi pada saat sebelum pandemi berlangsung itu taruna itu sudah dipulangkan ke rumahnya masing-masing Berarti karena sebelum ada pandemi, sorry, mungkin sebelum ada. jadi kasusnya itu masih sedikit karena yang pertamanya di Depok, jadi pengambilan keputusan yang cepat oleh pimpinan, taruna langsung dipulangkan ke daerahnya masing-masing karena faktor tarunanya sedang berada di luar. Jadi memang kebijakan pimpinan itu langsung sigap dalam mengambil keputusan, langsung dipulangkan gitu taruna ke daerahnya masing-masing. Oh, jadi gimana? Jadi waktu itu sebelum pandemi berarti udah pulang Ya, jadi sebelum karena ada pandemi yang pembangunan kurvanya naik itu karena sedang pembangunan asrama. di samping sedang Jadi pembangunan asrama. ya, jadi si taruna itu dipulangkan untuk melaksanakan kuliah secara daring, secara online di rumahnya masing-masing. Oh, Jadi selama saya di rumah juga itu pembelajaran tetap berlangsung, pengecekan tetap berlangsung, pembinaan tetap berlangsung, tapi dilangsung secara daring atau secara online. belajar berarti online ya. Ya, Dan setiap hari ngapain aja nih Taruna selama di rumah? kegiatan itu perkuliahan berlangsung secara eh, virtual ya, seperti Zoom meeting ini. Jadi Hmm. ada dosen, ada taruna dalam satu Zoom yang sama dan melaksanakan kuliah seperti taruna di kampus. Tapi bedanya itu kalau sekarang itu melaksanakannya secara online, Virtual online ya. virtual. Berarti kegiatannya hampir sama seperti di asrama mungkin ya kita bisa bilang kayak gitu. Ya, betul. Oke. Dan kapan tuh bisa pulang lagi ke sana atau mungkin ada surat dari sananya harus balik lagi ke sananya itu kapan? Jadi untuk sekarang itu belum ada kepastian yang valid untuk kapan pulang ke kampus Poltekip. Jadi masih menunggu kebijakan dari pimpinan, Berarti surat nunggu dulu surat perintah edaran. dari Direktur Poltekip ya. Ya, betul. Mungkin udah kangen juga ya sama teman-teman ya. Pastinya kangen dengan pembina dan senior-senior. Kayaknya lebih greget kalau belajar di sana mungkin bareng sama teman-teman. Ya, ada feel yang beda kalau misalkan belajar di rumah langsung di sana. Oke deh. Mungkin itu aja ya, Aksal. Siap? Next, kita ngobrol-ngobrol lagi tentang ngebahas tentang apalah.
Mungkin nanti temanya Siap. beda lagi. Untuk hari ini mungkin karena banyak ini sih sebetulnya Teteh bikin kayak gini memang karena ada saudara juga dan ya kayak keluarga gitulah, keluarga ya nanya gitu ke Teteh. Nah, Teteh kan nggak terlalu ngerti lah tentang Poltekip tuh gimana, makanya Teteh tanyain ke Aksal. Kebetulan kan Aksal depan rumah Teteh juga. Ya. Nah, biar mereka juga tahu, biar persiapan dari sekarang gitu. Karena kayaknya Siap. Poltekip teh kayaknya gimana ya? Jadi unggulan juga sih sekarang-sekarang kayaknya. Ya, betul. Kemarin tuh Poltekip juara dua, juara dua Juara di dua ajang olahraga antar kedinasan di bidang apa tuh? di bidang seluruh olahraga. Oh, seluruh olahraga. Ya kayak Poltekip. olimpiade gitu. Olimpiade Oh, antar sekolah kedinasan. Olimpiade antar sekolah kedinasan. Berarti Poltekip meraih posisi kedua. kayak IPDN, STAN kayak gitu-gitu tuh ikutan juga gitu ya. Ya, terlibat. Oh, dan Poltekip dapat juara kedua di semua bidang olahraga. Ya. Mantap Poltekip. Maksudnya nggak di semua bidang olahraga dapat juara kedua, jadi dapat posisi kedua dalam perolehan emas atau medali. Oh, okay. Mungkin akumulasi lah ya. Ya, akumulasi Oke. keseluruhan. Okay. Wah, mantap. Hey. Gimana suka dukanya sekarang? Seneng kuliah di Poltekip? Alhamdulillah, senang. Seneng. Ya, Bisa ngebanggain orang tua juga ya. alhamdulillah. Ngebanggain mama, bapak, meren si teteh, mana si kakak kan kamu manggilnya kakak kan. Ya, Ngebanggain juga orang Perum Kota Baru sih khususnya. Kan siap. belum ada, baru Aksal aja. Ya, betul. Nanti adik-adiknya Aksal Nanti ada yang semoga ikutan kedepannya ada, juga. ya amin. Mudah-mudahan kan ada yang bisa nerusin. Ya khususnya di Poltekip. Apapun itulah yang penting mah ada yang sukses aja di Kota Baru. Apalagi di Jalan Karawang. Ya, Betul. ya gitu aja ya, Siap, Cal. siap, Teh. Makasih atas waktunya. Mudah-mudahan Siap, bermanfaat makasih untuk banyak. teman-teman, untuk adik-adik Amin. juga. Mungkin Amin. Aksal ada kata-kata terakhir buat adik-adiknya atau teman-temannya. Jadi sebelumnya di pertemuan kali ini mungkin bila mana ada pembina ataupun senior yang melihat, izin izin Pak, izin senior, mungkin ada informasi-informasi yang kurang berkenan ataupun salah dalam tutur kata saya, mau dimaafkan. Dan untuk pesan untuk adik-adik yang ingin daftar Poltekip atau calon taruna angkatan 55, tetap konsisten dan tetap semangat dalam belajar, dalam mengejar apa yang diinginkan, karena dalam konsistensi itu akan mendapatkan hasil yang diharapkan. Oke. Benar sih. Mungkin itu buat adik-adik, tetap semangat dan tetap konsisten. Harus semangat, harus konsisten. Dan yang utama itu rajin berdoa dan beribadah. Minta sama yang punya alam semesta lah. Ini teh kan kalau Ya, juga ya. itu yang paling utama. Terus minta restu Ya, orang betul. tua. Oke. Cal, mana si Cacal teh? Oke, baiklah. Mana si Cacal teh nggak ada. Ya, halo. Nggak ada Siap, mukanya ada. Cacal. Halo, ada teh? Nggak ada mukanya. Bentar. Sekarang ada? Nggak ada. Nah, ya udahlah. Itu aja, Cal.
Siap. Makasih buat waktunya dan makasih juga buat motivasi buat teman-teman dan adik-adik. Mudah-mudahan adik-adik juga bisa nyusul kayak Aksal. Dimanapun nanti adik-adik Amin. tes, mudah-mudahan dikasih kemudahan. Itu ya, Cal. Salam buat semuanya, buat Amin. keluarga. Assalamualaikum Siap deh. warahmatullahi Salam balik wabarakatuh. juga untuk keluarga di sana. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam. Oke, teman-teman dan adik-adikku, tadi udah menyaksikan obrolan kami. Terima kasih sudah menonton dan apabila kalian ada pertanyaan boleh ditulis di kolom komentar. Nanti akan kami jawab sebisa kami dan akan kami arahkan juga jika kami memang tidak bisa menjawabnya. Oke? Dan selamat buat kalian. Sukses selalu. Mudah-mudahan kalian semua berhasil. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.